Satu, Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patrick Kluivert sudah mengumumkan 27 nama pemain yang disiapkan untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada tanggal 20 dan 25 Maret tahun 2025. Bahkan ada pemain yang tidak dipanggil, padahal selama ini mereka secara reguler dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Seberapa kuat sebenarnya skuad timnas Indonesia ini? Apakah akan bisa mengimbangi Australia dan menaklukkan Bahrain? Kita akan bahas dalam video berikut ini. Kita semuanya tentu masih ingat bahwa Patrick Kluivert pernah mengatakan targetnya hanya ingin mendapatkan 4 poin dari Australia dan juga Bahrain. Kalau melihat 27 pemain yang sudah dirilis, realistiskah target tersebut? Yang pertama tentunya Kluivert juga menyadari bahwa waktu yang dia miliki untuk mengumpulkan para pemain ini sangat terbatas. Waktu yang dia miliki untuk melihat dan memantau pemain yang bermain di Liga 1 itu juga sangat terbatas. Tidak cukup waktu bagi dia untuk mencoba mencari alternatif lain. Karena itu dia mencoba bersikap lebih kompromistis dan lebih konservatif dengan mempertahankan sebagian besar skuad yang sebelumnya juga sudah dipanggil oleh Sintayong. Hal ini tentunya merupakan cara berpikir yang logis karena kita mengetahui bahwa timnas Indonesia persiapannya tidak lama. Bahkan ada pemain yang masih bermain membela klubnya di tanggal 14 dan tanggal 15 Maret. Artinya nanti timnas hanya memiliki waktu berkumpul mungkin 3 hari saja sebelum pertandingan melawan Australia. Dengan waktu kurang lebih 3 hari, apa yang bisa dibuat oleh pelatih? Patrick Kluivert terlihat sangat realistis untuk kondisi yang seperti ini. Karena sebagian besar pemain, terutama pemain-pemain yang sudah menjadi andalan dalam beberapa tahun terakhir di eranya Sintayong tersebut, sebagian besar dipertahankan. Sedangkan pemain yang tidak dipanggil atau sekarang dilepas dari tim itu adalah pemain-pemain yang biasanya bukan merupakan pemain utama atau inti seperti Asnawi. Karena memang belakangan sudah bukan lagi menjadi pilihan utama. Yakob Sayuri juga meskipun pemain penting yang ketika melawan Jepang tampil cukup impresif, tapi dia terlihat naik turun performanya, sehingga juga tidak selalu merupakan pilihan utama. Jadi sebetulnya tidak ada yang mengejutkan bagi kita dengan kondisi tersebut. Mungkin satu-satunya yang menarik perhatian adalah pemanggilan Septian Bagaskara, seorang striker dari Dewa United. Salah satu pemain yang cukup menarik ketika bermain di Liga 1. Dia terlihat cukup baik performanya. Pada musim ini saja, 7 gol sudah dia buat. Septian Bagaskara dipanggil bersama dengan 2 striker lokal lainnya, yaitu Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Ini di satu sisi terlihat menarik karena pemain yang menonjol di Liga 1 dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Dengan pemanggilan 3 striker lokal ini, sekaligus menggambarkan Kluivert juga sebetulnya terlihat belum terlalu yakin apakah kehadiran Oleh Romeni bisa langsung memberikan impact karena Oleh Romeni di Oxford sendiri belum terlihat produktif. Dari 7 pertandingan yang dia jalani, dia hanya sekali mencetak gol. Selain itu, tentunya Ole pun pasti butuh waktu juga untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Lalu kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan waktu yang sangat mepet ini untuk melawan Australia? Mungkin yang sekarang harus dilakukan oleh Coach Patrick adalah program yang kira-kira bisa membantu pemain secara fisik agar nanti mereka siap menghadapi pertandingan. Meskipun Kluivert datang lebih awal, tapi para pemain sebagian besar baru akan bergabung pada 3 atau 4 hari sebelum pertandingan. Tom Hey misalnya masih harus bermain pada tanggal 15 Maret. Pemain yang lain mungkin masih ada yang masih bermain di tanggal 14 Maret.
jadi waktunya memang sangat terbatas. Oleh karena itu, sekarang yang terpenting adalah program persiapannya menuju ke hari H. Bagaimana pelatih mengkondisikan pemain supaya secara fisik mereka siap, tidak mengalami jet lag, tidak mengalami kelelahan akibat melalui perjalanan yang panjang. Dan secara mental, mereka siap karena mereka akan bermain away di kandang lawan sekaligus dalam pertandingan yang sangat menentukan ini. Pertandingan melawan Australia ini sangat menentukan bagi Coach Patrick karena ini adalah pertandingan pertamanya. Dia sudah menetapkan ambisi 1 poin melawan Australia dan 3 poin melawan Bahrain. Target tersebut tentu akan menjadi tantangan baginya. Pertandingan pertama menghadapi Australia yang merupakan salah satu tim langganan Piala Dunia dan tidak boleh kalah itu jelas tidak mudah, karena itu dia harus sangat serius mempersiapkan tim ini. Apakah gaya permainan yang akan Patrick Kluivert sajikan akan berbeda dengan Sintayong? Karena terlihat nama-nama yang dipanggil tidak jauh berbeda dengan yang sudah Sintayong lakukan. Kita ketahui bersama bahwa di era Sintayong, skuad Garuda formasi bermainnya adalah 3-4-3. Sedangkan Kluivert pada saat awal kedatangannya, dia mengatakan akan bermain 4-3-3. Bermain dengan 3 bek tengah dan bermain dengan 4 fullback sejajar. Itu terlihat sangat berbeda. Tapi kita jangan lupa, pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang ini bermain di Eropa, entah itu Jay Izzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Miss Hilgers, dan lain sebagainya. Rata-rata di klubnya mereka bermain dengan formasi 4 belakang. Jadi bagi mereka itu tidak aneh jika mereka harus bermain nanti di formasi 4-3-3, karena mereka sudah terbiasa dengan formasi tersebut. Formasi 3-4-3 yang sebelumnya mereka jalani bersama Sintayong juga merupakan modifikasi yang tidak terlalu banyak berubah dari 4-3-3. Jika nanti formasi yang diterapkan adalah 4-3-3, sebetulnya mereka malah lebih nyaman, karena di klubnya pun mereka banyak bermain 4-3-3. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan perubahan formasi bermain tersebut. Masalah yang mungkin perlu kita perhatikan adalah di posisi tengah, karena kita akan bermain dengan 3 gelandang. Tapi hanya 2 gelandang yang bermain reguler, yaitu baru Ivar Jenner bersama dengan Tom Hay. Dan kita tentunya membutuhkan 1 gelandang tambahan yang bermain di posisi tengah. Kita belum tahu posisi itu nanti ditempati oleh Marcelino atau siapa. Tergantung lagi siapa yang harus dihadapi. Kalau lawan Australia, mungkin Kluivert akan mencoba memasukkan pemain yang lebih bertahan. Hal itu sejalan dengan dikebutnya proses naturalisasi Joey Pelupessy. Joey Pelupessy ini adalah tipikal gelandang bertahan murni. Pemain ini yang tidak ada di skuad pada eranya Sintayong, yaitu tipikal gelandang nomor 6 yang bisa disebut sebagai defensive midfielder murni. Tom Hay bukan pemain seperti itu. Ivar Jenner juga bukan seperti itu. Ricky Kambuaya juga bukan. Kemudian bagaimana dengan formasi pemain depan yang kemungkinan dipasang oleh Kluivert? Untuk 3 pemain depan tersebut, sepertinya sudah hampir sama dengan era sebelumnya. Bedanya dengan sekarang ini adalah keberadaan Oleh Romeni, pemain yang merupakan striker murni. Di era sebelumnya tidak ada yang murni striker yang betul-betul konsisten. Ramadan Sananta sudah dicoba, Hoki Caraka sudah, Rafael Struijk juga sudah dicoba, tapi kontribusinya dalam hal mencetak gol agak kurang. Sekarang kita menunggu bersama-sama apakah Oleh Romeni bisa menjawab persoalan tersebut. Dengan adanya Oleh Romeni ini, apakah strategi Kluivert akan lebih agresif dengan full menyerang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus realistis. 2 pertandingan ini adalah melawan Australia dan melawan Bahrain. 2 pertandingan yang berbeda jika kita targetnya hanya 1 poin ketika melawan Australia. Tentu pikiran untuk bermain agresif itu juga harus kita sesuaikan dengan realita di lapangan. Bagaimanapun ketika melawan Australia yang merupakan tim kuat dan langganan Piala Dunia secara reguler, tentunya kita sangat mungkin akan bermain menunggu dulu sambil melihat peluang melalui serangan balik. Seperti yang kita lakukan ketika kita menjamu Australia di Jakarta. Mau bagaimanapun juga, jangan terburu nafsu. Lawan kita adalah Australia, yang timnya sudah jauh lebih berpengalaman dalam hajatan besar Piala Dunia.
Mungkin kita akan bermain lebih agresif dan lebih ofensif dengan formasi 4-3-3 dengan wing wonders ala Belanda itu nanti ketika kita menjamu Bahrain di Jakarta dan membalas apa yang sudah mereka perbuat kepada kita pada pertandingan away yang lalu. Apakah timnas Indonesia asuhan coach Patrick Kluivert ini dapat meraup 4 poin dalam 2 pertandingan itu atau malah mendapatkan 6 poin sempurna? Mari kita doakan dan dukung bersama-sama timnas kita agar bisa mendunia, mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di pentas dunia.